Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Aulia Sinidias. Saya Laila Pinesa. Saya Rasyana. Saya Bintang. Kami dari kelompok 5 SGC. Untuk tugas kita kali ini, kami mengobservasi tari topeng Panji. So, stay tuned. Halo semuanya, jadi di sini kita kelompok 5 akan mengobservasi tentang tari topeng Panji yang ada di Keraton Kacirbonan. Nah, sekarang ini kita udah ada di Keraton Kacirbonan dan sekarang kita bakal ke sanggar tarinya yang berada di belakang Keraton Kacirbonan. Jadi kita di sini akan mengobservasi tari topeng Panji yang ada di Keraton Kacirbonan. Let's go! Sejarah perkembangan tari topeng Cirebon. Sebagai hasil kebudayaan, tari topeng mempunyai nilai hiburan yang mengandung pesan-pesan terselubung karena unsur-unsur yang terkandung di dalamnya memiliki arti simbolik yang bila diterjemahkan sangat menyentuh berbagai aspek kehidupan, sehingga juga memiliki nilai pendidikan. Variasinya dapat melalui aspek kehidupan manusia seperti kepribadian, kebijaksanaan, kepemimpinan, cinta bahkan angkara muka serta menggambarkan perjalanan hidup manusia sejak dilahirkan hingga menginjak dewasa. Dalam hubungan ini, tidaklah heran bahwa tari topeng Cirebon dapat dijadikan media komunikasi untuk dimanfaatkan secara positif. Pada masa Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam, Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah yang juga seorang anggota Dewan Wali Sanga yang bergerak Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Sunan Kalijaga memfungsikan tari topeng dan kesenian lainnya sebagai bagian dari upaya penyebaran agama Islam dan sebagai tontonan di lingkungan keraton. Adapun keenam jenis kesenian lain tersebut adalah wayang kulit, gamelan renteng, berai, angklung, reog, dan berokan. Jauh sebelum tari topeng masuk ke tanah Cirebon, tari topeng tumbuh dan berkembang sejak abad 10 sampai 11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Jenggala di Jawa Timur, yaitu Prabu Panji Dewa. Melalui seniman jalanan, atau yang biasa dikenal sebagai pengamen, seni tari topeng masuk ke Cirebon dan kemudian mengalami perpaduan dengan kesenian masyarakat setempat. Dalam perkembangan di masyarakat umum, tari topeng Cirebon kemudian memperoleh dan memiliki bentuk serta penyajian yang spesifik dan selanjutnya dikenal dengan istilah topeng babakan atau topeng binaan. Adapun kekhususan dari perkembangan tari topeng di masyarakat umum tersebut adalah berupa penampilan 5 atau 9 topeng dari tokoh-tokoh cerita Panji. Arti dan makna topeng atau kedok. Menurut pendapat salah seorang seniman dari ujung Gebang Susukan Cirebon yang bernama Marsita, kata topeng berasal dari kata taweng yang berarti tutup atau menutupi. Sedangkan menurut pendapat umum, istilah kata topeng mengandung pengertian sebagai penutup muka atau kedok. Berdasarkan asal katanya tersebut, maka tari topeng pada dasarnya merupakan seni tari tradisional masyarakat Cirebon yang secara spesifik menonjolkan penggunaan penutup muka berupa topeng atau kedok oleh para penarinya pada saat pementasannya. Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa unsur yang terdapat di dalam kesenian tari topeng memiliki arti simbolik dan penuh pesan-pesan terselubung, baik jumlah kedok, warna kedok, dan gamelan pengiring, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut merupakan upaya wali dalam menyiarkan agama Islam di Cirebon dengan menggunakan kesenian tari topeng, setelah media dakwah kurang mendapat respon dari masyarakat. Jumlah topeng keseluruhannya ada 9 buah, yaitu Panji, Samba atau Pamindo, Lumyang, Tumenggung, Kelana, Pentul, Nyo atau Semblek, Jingganano, dan Aki-aki. Dari 9 kedok tersebut, yang dijadikan sebagai kedok pokok atau utama hanya ada 5 buah, yaitu Panji, Samba atau Pamindo, Lumyang, Tumenggung, dan Kelana. Sedangkan keempat kedok lainnya hanya digunakan apabila dibuat cerita atau lakon seperti cerita Jagabluo, Panji Bubo, Panji Gandrung, dan lain-lain. Kelima kedok disebut juga topeng Pancawanda, artinya topeng 5 profil, panca artinya 5, dan wanda artinya profil.
Arti dari 5 kedok pokok atau pancawanda secara terinci adalah sebagai berikut. Yang pertama ada panci, menggambarkan kesucian manusia yang baru lahir. Gerakannya halus dan lembut, tidak seluruh tubuh digerakkan saat menari. Yang kedua ada tamba atau pamindo, melambangkan kelincahan manusia di masa kanak-kanak. Sikapnya lincah dan lucu, tetapi juga luwes gerakannya. Yang ketiga ada rumyan, menggambarkan kehidupan seorang remaja pada masa akhir balik. Gerakannya lembut namun ada juga gerakan yang tegas. Yang keempat ada tumenggung, menggambarkan manusia yang sudah menginjak dewasa dan telah menemukan jati dirinya. Sikapnya tegas, berkepribadian luhur, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa korsa yang paripurna. Yang terakhir, atau yang kelima, yaitu kelana, menggambarkan sesosok raja yang haus akan ambisi duniawi, serta melambangkan sisi gelap sifat yang ada di dalam manusia, yaitu sifat angkara murka.